Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh dengan semangat dan sukacita. Hari ini di minggu yang baru, di hari yang baru, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang baru. Terima kasih untuk setiap cinta yang Tuhan curahkan kepada kami. Dan pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami kehendak Tuhan, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami, supaya kami dapat melaksanakannya di tengah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Mazmur pasal 75. Mazmur pasal 75 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Mazmur pasal 75 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mana yang lebih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari senangi? Pujian atau kritik? Nah, sebenarnya bukan hal yang aneh ketika manusia menyenangi atau gemar menerima pujian. Ya, memang wajar ketika manusia lebih senang dipuji daripada dikritik. Tetapi kalau kita sering mengharapkan pujian dari orang lain, rupanya menurut artikel di Halodoc yang berjudul sering mengharapkan pujian bisa jadi gejala narsistik, menjelaskan bahwa sering mengharapkan pujian dari orang lain itu bisa menjadi salah satu gejala narsistik. Nah, orang-orang yang memiliki narsistik ini cenderung jatuh cinta pada image atau penilaian diri sendiri yang sangat diidealkan dan dinilai terlalu tinggi, dan mempertahankan agar gambar diri tetap terlihat baik dan sempurna. Mereka melakukan banyak usaha. Nah, dan dari usaha-usaha itu kadang ada hal-hal yang berbeda begitu. Nah, ketika manusia mengharapkan terlalu banyak pujian, terlalu banyak sanjungan dari orang lain, itu bisa jadi sebenarnya manusia sedang mengalami gangguan narsistik. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, kalau terlalu banyak ingin dipuji atau dipuja, sehingga mengejar karir atau bisnis atau politik secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Mari merefleksikan lagi, jangan-jangan kita ini sebenarnya sedang mengidap narsistik, bukan sekadar ingin diapresiasi. Jadi memang ada perbedaannya. Misalnya ingin diapresiasi ya, ingin diapresiasi lah pekerjaannya, supaya saya ini sudah bekerja keras loh, masa nggak ada apresiasi gitu ya. Kadang-kadang mungkin wajar ya, anak itu kan kadang kalau belajar pengen orang tuanya juga lihat gitu bahwa mereka itu sedang berjuang atau belajar. Nah, pada hari ini dari Mazmur yang barusan kita baca, dari bacaan kita, dijelaskan bahwa sebenarnya yang punya kapasitas dan yang paling baik, yang paling yang paling capable, yang paling pantas untuk mengukur manusia itu baiknya dipuji atau enggak, ditinggikan atau enggak, itu sebenarnya adalah Tuhan. Ini yang dituliskan menurut Mazmur Asaf. Sudah pernah dibahas sebelumnya siapakah Asaf itu. Nah, tetapi memang dalam pergumulannya, jadi memang ini adalah tentang orang-orang fasik begitu, yang juga dalam beberapa hal orang-orang fasik, orang-orang pembual itu diangkat tinggi-tinggi gitu ya. Jadi kayak meninggikan diri, dan bahkan mungkin juga ditinggikan oleh orang lain. Tapi ia merefleksikan bahwa sebenarnya yang punya hak untuk meninggikan, punya tolok ukur paling baik untuk meninggikan adalah Tuhan sendiri gitu.
Dan Tuhan sendiri yang justru akan dalam tanda kutip menghancurkan orang-orang fasik yang meninggikan dirinya sendiri, yang mengangkat dirinya dengan tinggi. Nah, pada hari ini kita bersama-sama merenungkan bahwa kalau gitu pandangan kita, pandangan orang lain itu sebenarnya begitu biasnya untuk menilai atau untuk memuji. Jadi misalnya ini yang paling sederhana saja ya, misalnya kita mau memuji anak tapi dengan perbandingan, kayak misalnya bandingannya tuh lihat si A pintar, nilainya matematika 100. Nah si B ini kurang pintar karena nilainya dia 20. Padahal mungkin si A nilainya matematika 100, si B hanya 20. Hanya saja mungkin si B itu nilai olahraganya 90, sedangkan si A mungkin nilai olahraganya 75 atau 80. Nah dalam hal ini kan sebenarnya anak A dan B itu tidak perlu diperbandingkan mengenai siapa lebih tinggi, siapa lebih baik, karena si anak A itu lebih baik di dalam matematika, dia memang ya bakat minatnya di matematika, sedangkan si B ya bakat minatnya nggak matematika, bakat minatnya adalah olahraga misalnya. Atau kita mau bilang lihat itu orang itu cantik karena dia putih, atau orang itu tampan karena dia tinggi dan gagah. Tapi kan itu tergantung negaranya. Jadi misalnya kita di Indonesia mungkin karena sudah terlalu banyak dijajah oleh orang kulit putih dan ada banyak iklan mempromosikan kulit putih itu lebih cantik, lebih bagus, ya kita akan melihat bahwa orang-orang yang putih-putih itu lebih bagus untuk dipuji, sedangkan orang yang berkulit lebih gelap ya nggak terlalu bagus untuk dipuji. Tapi kalau dilihatnya dari orang barat, justru mereka lebih suka gitu sama kulit yang lebih gelap, mereka bahkan menggelapkan kulitnya. Jadi manusia itu sebenarnya sangat bias dan sangat subjektif dalam memuji, entah meninggikan dirinya atau melihat dirinya sendiri sebagai objek yang begitu tinggi, atau juga meninggikan orang lain. Jadi tidak ada yang perlu dibanggakan ketika kita melihat diri kita sendiri kayak, ya ampun aku tuh hebat banget, keren banget, pinter banget, gak ada yang bisa menandingi gitu. Atau ketika orang lain memuji kita dengan luar biasa, Anda itu hebat banget, luar biasa, berprestasi dan lain-lain. Itu bukan hal yang patut dibanggakan. Kenapa? Karena manusia begitu bias, manusia begitu subjektif. Nah, yang punya otoritas, yang punya kapasitas untuk meletakkan manusia itu posisinya di mana, entah memuji, menyanjung, mengkritik dan lain-lain, itu adalah sebenarnya Tuhan sendiri. Nah ini bukan berarti disclaimer ya, ini bukan berarti manusia itu nggak boleh mengkritik manusia lain atau nggak boleh memuji manusia lain. Itu boleh, hanya pujian yang diberikan dari manusia lain tuh harap tidak membuat kita menjadi melayang, dan kritikan dari orang lain itu tidak perlu membuat kita merasa sampai terpuruk ya. Untuk merefleksikan diri oke lah, tapi terpuruk tidak perlu. Nah karena yang punya kapasitas untuk meninggikan atau merendahkan orang, yang punya kapasitas untuk menilai manusia adalah Tuhan sendiri. Kalau Bapak Ibu selama ini suka memberikan pujian, itu nggak apa-apa, tetap dilanjutkan, dan sebisa mungkin ya dengan setulus hati, jangan cuma basa-basi atau apalagi berbohong. Kalau misalnya lebih senang menerima pujian ya itu wajar, tapi mari kita menahan diri begitu, supaya ketika pujian itu datang atau bahkan ketika kita melihat betapa tingginya diri kita di hadapan kita sendiri, mari kita menahan diri, karena sebenarnya yang paling layak, yang paling punya kapasitas untuk menilai manusia adalah Tuhan sendiri. Jadi mari tetap rendah hati, mari tetap merefleksikan diri, dan mari tetap terus memandang Tuhan dan bertanya, apakah saya ini sudah cukup, apakah saya ini sudah layak, apakah ini karena usaha saya, atau sebenarnya jangan-jangan ini adalah kasih karunia Tuhan. Jadi sebaiknya bukan saya yang saya puji, tetapi Tuhanlah yang memberikan semuanya yang saya puji. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan, terima kasih untuk setiap talenta yang Tuhan berikan, terima kasih untuk setiap kelebihan yang Tuhan berikan, demikian pun kekurangan yang Tuhan berikan. Dan kiranya Tuhan terus memampukan kami untuk memandang Tuhan saja dan mensyukuri setiap anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan, jika sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami yang lain, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan agar kami dapat juga menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang mungkin terdampak COVID-19,
atau sedang membutuhkan pertolongan. Dan kiranya Tuhan datang untuk juga memulihkan bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik lagi, memulihkan lingkungan kami menjadi lebih baik lagi, dan kiranya Tuhan pakai kami juga untuk menjadi alat-alat pemulih. Terima kasih ya Tuhan, seluruh hari ini, seluruh pekan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf karena satu dan lain hal saya tidak bisa menggunakan video pada saat ini. Tetap taati protokol kesehatan, tetap jaga kondisi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.